Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi organ penyusun sistem pernapasan manusia dengan tepat. C1. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan secara berkelompok dengan benar. C2. Ketiga, peserta didik dapat membandingkan pernapasan inspirasi dan ekspirasi dengan mengisi tabel perbandingan dan menyebutkan perbedaannya. C4. Tahukah kalian, kita mampu membedakan bau harum dan tidak sedap karena hidung kita? Hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernapasan. Hari ini, kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernapas dan bagaimana kita bisa bernapas. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, varis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung ini adalah gerbang utama masuknya udara ke sistem pernapasan. Hidung bukan hanya sekadar lubang, tapi sebuah organ kompleks yang dirancang untuk mempersiapkan udara sebelum masuk lebih jauh ke paru-paru. Rongga hidung dilapisi oleh mukosa, selaput lendir, yang kaya akan pembuluh darah dan ditutupi oleh silia, rambut-rambut halus. Faring. Setelah melewati hidung, udara akan bergerak menuju faring. Faring adalah saluran berbentuk corong sepanjang sekitar 12–14 cm yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring merupakan persimpangan krusial antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Udara dari hidung dan makanan dari mulut sama-sama melewati faring. Laring. Dari faring, udara melanjutkan perjalanannya ke laring. Laring adalah struktur tulang rawan yang terletak di bawah faring. Di dalamnya terdapat pita suara, dua lipatan membran mukosa yang bergetar saat udara melaluinya menciptakan suara. Trakea. Laring terhubung langsung dengan trakea, sebuah tabung fleksibel sepanjang sekitar 10–12 cm dan berdiameter sekitar 2,5 cm. Trakea tersusun atas sekitar 16–20 cincin tulang rawan berbentuk C yang kuat, menjaganya tetap terbuka agar tidak kolaps. Dinding bagian dalam trakea juga dilapisi sel epitel bersilia dan sel goblet yang menghasilkan mukus. Bronkus. Pada tingkat sekitar tulang rusuk kelima, trakea akan bercabang menjadi dua saluran besar yang disebut bronkus utama, primer, satu menuju paru-paru kanan dan satu lagi ke paru-paru kiri. Struktur bronkus utama mirip dengan trakea, memiliki cincin tulang rawan untuk menjaga bentuknya. Bronkiolus. Di dalam paru-paru, setiap bronkus utama akan terus bercabang menjadi saluran-saluran yang semakin kecil dan banyak, mirip dengan percabangan pohon. Cabang-cabang ini disebut bronkiolus. Diameter bronkiolus semakin kecil dan dindingnya tidak lagi memiliki cincin tulang rawan, melainkan lebih banyak otot polos yang dapat mengatur diameternya. Alveolus. Bronkiolus akan berakhir pada sekelompok kantung-kantung udara yang sangat kecil, tipis, dan berongga, menyerupai gerombolan anggur. Inilah alveolus. Setiap paru-paru orang dewasa mengandung sekitar 300–500 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, hanya setebal satu lapis sel, dan dikelilingi oleh jaringan kapiler darah yang sangat padat. Dan yang terakhir, paru-paru. Seluruh struktur bronkus, bronkiolus, dan alveolus ini terbungkus rapi di dalam sepasang organ elastis yang disebut paru-paru. Kita memiliki paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai fungsi dari organ yang berada di sistem pernapasan. Fungsi dari organ pernapasan yang pertama yaitu hidung. Udara masuk melalui lubang hidung kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Rambut hidung berfungsi menyaring debu yang masuk ke hidung dan selaput lendir berfungsi menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Fungsi dari organ pernapasan yang kedua, faring, adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari faring yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara.
Fungsi dari organ pernapasan yang ketiga laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Fungsi dari organ pernapasan yang keempat trakea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Fungsi trakea yaitu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, merangsang bersin dan batuk. Fungsi dari organ pernapasan yang kelima bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsi bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Fungsi dari organ pernapasan yang keenam bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Fungsi dari organ pernapasan yang ketujuh alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan membandingkan pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi menghirup udara masuk melalui hidung, melewati tenggorokan, dan menuju paru-paru. Dan ekspirasi yaitu menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi. Dimulai dari inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, pada ekspirasi berelaksasi, pada rongga dada inspirasi membesar, pada ekspirasi mengecil, kondisi paru-paru pada inspirasi mengembang, pada ekspirasi mengempis, tekanan udara pada paru-paru di inspirasi rendah sedangkan ekspirasi tinggi. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu, semoga kalian bisa mengerti.